Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, salam jumpa di channel cerita horor. Kami akan menyuguhkan kisah horor, mistis yang menyeramkan dan mendebarkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan cerita terbaru kami. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Aku bukan orang yang percaya pada mistik. Bagiku, dunia hanya terdiri dari hal-hal yang bisa dijelaskan oleh logika. Segala cerita tentang hantu atau arwah penasaran hanyalah dongeng yang diceritakan nenek tua di malam hari. Namun, malam itu, keyakinanku runtuh seketika. Malam pertama aku kembali ke kampung setelah 10 tahun pergi, aku tak menyangka segalanya akan berubah begitu drastis. Kampung ini, tempat yang dulu penuh tawa dan kehidupan, kini seperti mati. Rumah-rumah tua berdiri sunyi, beberapa bahkan roboh dan ditinggalkan pemiliknya. Hanya angin yang bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering. Warung bakso Pak Maman di ujung jalan masih ada, meskipun lebih tua dan usang. Aroma kuah bakso tetap sama, menggoda dan menghangatkan. Aku berjalan masuk, berharap menemukan kenangan lama yang hangat. "Pak Maman," panggilku. Namun, yang kudapati hanya sunyi. Warung itu kosong. Tak ada siapapun. Aku mengedarkan pandangan. Dapur tampak gelap, hanya ada cahaya remang-remang dari lampu minyak. Aku beranjak pergi, tapi langkahku terhenti saat melihat sesuatu di meja. Semangkuk bakso panas telah tersaji di sana, mengepul, kuahnya harum, seolah baru saja disajikan. Jantungku berdetak lebih cepat. Siapa yang meletakkannya? Tak ada suara langkah kaki, tak ada suara pintu terbuka. Aku menoleh ke kanan kiri, tetap tidak ada siapa-siapa. Namun, rasa lapar mengalahkan rasa penasaran. Kuambil sendok dan mulai menyantapnya. Bakso itu lezat, jauh lebih enak dari yang kuingat. Kuahnya gurih, baksonya kenyal, dan rasa pedas cabainya pas. Tapi ada yang aneh. Rasanya terlalu sempurna, seperti sesuatu yang tidak nyata. Setelah selesai makan, aku meletakkan uang di meja dan bergegas keluar. Angin malam menyambutku dengan dingin yang menusuk. Aku melangkah cepat menuju rumah Uwak, tempat aku menginap. Sepanjang jalan, perasaan ganjil menghantuiku. Seolah ada yang mengawasi dari kegelapan, mengikuti setiap langkahku. Sesampainya di rumah Uwak, aku menyimpan sisa bakso di atas lemari makan. Entah kenapa, aku merasa bakso itu sebaiknya tidak dimakan oleh siapapun. Maghrib hampir tiba. Aku berwudu dan pergi ke masjid yang baru dibangun. Masjid itu besar dan megah, berbeda dengan musola kecil yang dulu ada di desa ini. Saat tiba di pintu masjid, aku bertemu seorang lelaki tua. Wajahnya samar-samar ku kenal, tapi aku lupa siapa dia. "Assalamualaikum," sapaku. "Waalaikumsalam," jawabnya dengan senyuman tipis. Tangannya dingin saat menjabat tanganku, lebih dingin dari angin malam. "Apa kabar?" tanyanya dengan suara yang lembut. Aku mengerutkan kening. "Maaf, Pak, siapa ya? Sepertinya saya lupa." Jawabku. Dia tersenyum tipis. "Nanti kau akan ingat, Nak." "Nanti," ujar lelaki tua itu. Kami masuk ke dalam masjid dan salat berjamaah. Aku memilih saf paling belakang, dekat tembok. Lelaki tua itu sholat di sebelahku, dengan menggunakan kursi kecil. Aroma kasturi tercium dari tubuhnya, harum tetapi membuatku tidak tenang. Di rakaat ketiga, aku mulai merasa ada yang aneh. Tubuh lelaki itu memancarkan hawa panas yang luar biasa, hingga aku berkeringat deras. Begitu imam mengucap salam, aku menoleh ke samping. Dia sudah tidak ada. Kursi di sebelahku kosong, seperti tak pernah ada orang di sana. Setelah salat selesai, aku bertemu Firman, teman masa kecilku. Dia mengajakku berbincang di teras masjid. Wajahnya sedikit berubah, lebih dewasa, tetapi senyum nakalnya masih sama. "Kamu masih ingat kejadian 10 tahun lalu?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, pikiranku terlempar ke masa lalu. Bencana besar yang menelan banyak korban, termasuk keluargaku. Namun, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. 10 tahun yang lalu aku meninggalkan desa ini dalam kekacauan. "Banyak yang pergi, Bang. Termasuk keluargamu," katanya lirih. Hatiku bergetar, ada rasa sedih dan heran bercampur menjadi satu. Aku tidak pernah mendengar kabar ini sebelumnya. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, azan Isya berkumandang. Firman berdiri,
mengajak kembali ke dalam masjid. Setelah salat Isya, aku kembali mencarinya. Namun, dia menghilang begitu saja. Aku bertanya kepada beberapa jamaah, tetapi tidak ada yang melihat Firman sejak tadi sore. Dalam perjalanan pulang, aku melewati pemakaman di belakang masjid. Kuburan itu baru dibangun setelah bencana besar. Lampu-lampu kuning menerangi setiap sudut, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan. Aku membaca satu persatu nisan, hingga tiba di sebuah nisan yang membuat lututku lemas. Nama di nisan itu tertulis, Iman Sahyudi. Nama yang tak mungkin kulupakan, karena itu adalah namaku. Di bawahnya tertulis, meninggal dalam bencana besar 10 tahun lalu. Aku mundur dengan tubuh gemetar. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di telingaku. Kau tidak seharusnya kembali. Bisik suara itu. Aku berbalik dan berlari secepat mungkin. Namun, suara itu terus mengikuti, seperti angin dingin yang membisikkan ancaman. Sesampainya di rumah, aku terkunci dalam kebingungan dan ketakutan. Tapi yang membuatku semakin ngeri adalah mangkuk bakso yang tadi kusimpan di lemari makan. Kuahnya berubah hitam pekat, dan di dalamnya terlihat rambut panjang berlumuran darah. Aku tidak sendiri malam ini. Dan aku tahu, malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Dari celah pintu, seorang perempuan berdiri. Wajahnya pucat, rambut panjangnya basah, meneteskan air di lantai. Pakaian lusuh yang membungkus tubuhnya tampak seperti telah lama membusuk. Yanti, gumamku lirih. Itu Yanti, sepupuku yang seharusnya sudah meninggal dalam bencana 10 tahun lalu. Matanya yang kosong menatapku, tetapi bibirnya tersenyum. Kau kembali, akhirnya. Suaranya serak seperti berasal dari dalam sumur yang dalam. Aku mundur perlahan. Yanti kau, ucapku. Belum sempat aku melanjutkan, Yanti sudah menghilang. Pintu rumah menutup sendiri dengan bunyi keras, membuatku tersentak. Aku berdiri di ruang tengah, tubuhku gemetar. Suara ketukan terdengar di pintu belakang. Aku mendekat dengan langkah berat. Tapi yang kutemukan bukan siapa-siapa. Di ambang pintu, hanya ada jejak kaki basah menuju hutan di belakang rumah. Jejak itu kecil, seperti milik anak-anak. Keesokan paginya, aku tidak bisa tidur. Kepalaku terasa berat, dan pikiranku dipenuhi bayangan Yanti. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia muncul? Aku memutuskan pergi ke rumah tetua desa, Pak Rahmat. Dia adalah orang tertua di kampung ini dan tahu banyak hal tentang kejadian di masa lalu. Rumahnya berada di ujung desa, dekat dengan kebun bambu yang lebat. Saat aku tiba, Pak Rahmat sedang duduk di beranda, mengunyah sirih seperti biasa. Iman, kau akhirnya kembali juga, katanya dengan suara serak. Kudengar kau ke masjid tadi malam. Ucap lelaki itu sambil membersihkan mulutnya. Aku duduk di depannya, merasa tidak nyaman. Pak, aku ingin bertanya tentang bencana 10 tahun lalu. Ucapku. Wajahnya berubah serius. Mengapa baru sekarang kau ingin tahu? Kau meninggalkan desa ini tanpa berpamitan. Ucapnya seolah menyalahkan aku tak punya pilihan. Jawabku lemah. Tapi sekarang aku ingin tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucapku lirih. Pak Rahmat menghela napas panjang. Kau tidak akan siap mendengarnya, nak. Tapi jika kau benar-benar ingin tahu, akan aku ceritakan. Dia mulai bercerita. 10 tahun lalu, desa ini dilanda bencana yang aneh. Bukan hanya banjir besar, tapi juga kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang menuntut tumbal. Saat bencana itu, banyak orang hilang, termasuk Yanti, keluargamu, dan dirimu. Ujarnya menjelaskan. Jantungku berdetak kencang. Apa maksudnya, Pak? Aku masih hidup. Jawabku protes. Pak Rahmat menatapku dengan tatapan kosong. Benarkah lalu siapa yang dikuburkan di pemakaman belakang masjid? Tanya Pak Rahmat. Aku tercekat. Ingatanku melayang pada nisan dengan namaku sendiri. Apakah aku benar-benar sudah mati atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik semua ini? Perasaanku berkecambuk. Pak Rahmat melanjutkan. Ada rahasia besar di desa ini yang tak boleh diungkap. Kau seharusnya tidak kembali, Iman. Desa ini telah dikutuk, kata Pak Rahmat dengan nada tegas. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Semua ucapan Pak Rahmat berputar di kepalaku. Saat tengah malam, suara pintu depan kembali berderit. Aku duduk di sudut kamar, menggenggam tasbih, mencoba menenangkan diri. Suara langkah kaki terdengar mendekat,
semakin dekat. Lalu terdengar suara perempuan berbisik, lirih tapi jelas. Kembalikan, kembalikan, bisik suara itu. Aku memberanikan diri keluar dari kamar, dan di ruang tamu, Yanti berdiri lagi. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Di sebelahnya, berdiri Firman. "Firman," aku berteriak. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku lagi. Firman hanya menatapku dengan senyuman kosong. "Aku selalu di sini, Bang. Sejak 10 tahun yang lalu," ujarnya lirih. Tubuhku terasa dingin. Firman menghilang bersama Yanti dalam bencana itu. Aku mulai menyadari, semua yang kulihat sejak aku kembali ke desa ini bukanlah kenyataan. Mereka semua sudah mati. Namun, aku belum tahu kenapa aku bisa kembali. Apa yang mereka inginkan dariku, aku harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu dingin menusuk tulang, tetapi keringat mengucur deras dari tubuhku. Suara bisikan Firman dan Yanti masih terngiang di telinga. Aku merasa terkepung oleh bayang-bayang masa lalu yang tak ingin kulempar jauh. Kegelapan di sekitarku makin pekat, seolah menelan sisa-sisa keberanian yang masih tersisa. Aku duduk di kursi kayu yang sudah reyot, mencoba berpikir jernih. Firman dan Yanti sudah lama meninggal. Jika mereka kembali, itu artinya mereka bukanlah manusia lagi. Tapi kenapa mereka datang padaku? Apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu? Pagi menjelang dengan suram. Matahari tak sepenuhnya muncul dari balik awan kelabu, seakan dunia masih enggan menyapaku. Aku tahu, jika ingin selamat dan memahami semuanya, aku harus kembali ke tempat di mana semua dimulai, pemakaman belakang masjid. Aku harus mulai dari sana. Aku tiba di pemakaman saat matahari mulai merangkak naik. Suasana sepi, hanya angin lembut yang menyapu rerumputan. Nisan-nisan berdiri diam seperti saksi bisu tragedi yang terjadi bertahun-tahun lalu. Kembali kuarahkan pandangan ke nisan dengan namaku sendiri, Iman Sahyudi. Di bawah namaku, tertulis tanggal kematian yang membuat darahku membeku. 1 Desember 2014. Hari itu adalah tanggal bencana besar yang merenggut nyawa banyak warga desa. Aku tak ingat apapun tentang kematianku. Apa benar aku sudah mati? Atau ini hanyalah permainan iblis yang ingin membuatku gila? "Apa yang kau cari di sini?" Sebuah suara terdengar dari belakangku. Suara berat itu membuatku tersentak. Aku berbalik dan mendapati Pak Rahmat berdiri di belakangku. Wajah tuanya tampak lebih tua dari semalam, matanya redup namun penuh dengan rahasia. "Kau tahu segalanya kan, Pak?" tanyaku penuh amarah. "Katakan yang sebenarnya. Kenapa ada nisan dengan namaku?" tanyaku. Pak Rahmat menghela napas panjang. "Kau memang seharusnya tidak kembali, Iman. Tapi kalau kau ingin tahu, dengarkan baik-baik. 10 tahun lalu, kau adalah salah satu korban yang hilang," ucapnya dengan mimik muka serius. Aku menelan ludah. "Hilang?" tanyaku dengan lidah keluh. "Iya," lanjut Pak Rahmat. "Saat banjir besar melanda desa ini, kau dan keluargamu tersapu arus. Kami hanya menemukan tubuh keluargamu, tetapi tubuhmu tidak pernah ditemukan. Nisan itu hanyalah simbol, karena kami menganggap kau sudah mati," jawabnya dengan suara seolah berbisik. Aku terdiam, tetapi tidak puas. "Lalu kenapa aku masih hidup? Kenapa aku bisa kembali?" tanyaku. Pak Rahmat menggenggam bahuku erat. "Itulah yang kami takutkan. Kau mungkin bukan Iman yang sebenarnya. Kau mungkin sesuatu yang lain," ujar Pak Rahmat. Kata-kata Pak Rahmat mengguncangku. Aku bukan aku. Jika benar, lalu siapa aku? Aku berusaha menepis rasa takut yang menjalar di setiap sendi tubuhku. Tapi kenapa Firman dan Yanti datang padaku? Mereka juga hilang, kan? Tanyaku. Pak Rahmat menggeleng. Tidak, Iman. Firman dan Yanti adalah korban yang nyata. Tapi mereka belum menemukan kedamaian. Ada sesuatu yang tertinggal di desa ini. Jelasnya. Malam itu, aku memutuskan untuk kembali ke masjid, tempat semua kejanggalan dimulai. Aku membawa tasbih, Al-Quran kecil, dan secari kain kafan yang entah mengapa terasa perlu kubawa. Setibanya di masjid, suasana lebih mencekam. Lampu-lampu redup seakan mempertegas bayang-bayang yang menari di dinding. Aku berjalan ke belakang, menuju pemakaman, dengan langkah gemetar. Tepat di tengah kuburan, aku melihat Yanti dan Firman berdiri. Kali ini mereka tidak sendiri.
Di belakang mereka, ada bayangan-bayangan hitam bergerak liar, seperti asap pekat yang menguap dari dalam tanah. Kembalikan, suara Yanti bergema, lebih keras dari sebelumnya. Apa yang kalian inginkan? Tanyaku sambil menahan ketakutan. Kau membawa sesuatu yang bukan milikmu, kata Firman. Nyawamu seharusnya tidak kembali. Ucapnya lagi. Aku tersentak. Aku tidak mengerti, aku tidak mengambil apapun. Bantahku tiba-tiba, tubuhku terasa berat. Seperti ada yang mencengkeram tubuhku dari dalam. Nafasku sesak, mataku mulai buram. Pak Rahmat muncul dari balik bayangan. Dia membawa sebilah keris kecil yang berkilau di bawah cahaya bulan. Iman, kau harus memilih. Kembali kepada mereka atau melawan takdirmu, ujarnya. Aku tidak punya pilihan lain. Ku beranikan diri meraih keris itu. Dengan sisa-sisa tenaga, kuayunkan keris ke arah bayangan hitam yang mengelilingiku. Jeritan melengking terdengar, dan satu persatu bayangan itu lenyap seperti debu tertiup angin. Namun, sebelum semua benar-benar sirna, Yanti mendekat. Wajahnya berubah menjadi tulang belulang. Kau akan kembali pada waktunya, Iman. Kau tidak akan pernah lepas. Bisiknya mengancam dan aku pingsan. Aku terbangun di rumah Uwak, dengan Pak Rahmat di sampingku. Kau berhasil mengusir mereka, katanya sambil tersenyum. Tapi ingat, kutukan desa ini akan selalu hidup, ujar Pak Rahmat. Aku mengangguk lemah. Aku tahu, meskipun aku masih hidup, aku telah menjadi bagian dari desa yang dikutuk selamanya. Dan bakso gaib yang kusantap malam itu hanyalah awal dari segalanya. Aku terbangun dengan kepala berdenyut keras. Di sekelilingku, cahaya lampu redup dari lampu minyak menerangi ruangan yang asing. Tembok kayu, anyaman bambu di dinding, serta aroma rempah-rempah yang menyengat memenuhi hidungku. Aku mengenali tempat ini. Gubuk tua di pinggir hutan. Pak Rahmat berdiri di sudut ruangan, wajahnya suram, dan sebatang kayu bakar dipegang erat di tangannya. Matanya yang keriput memandangku penuh iba. Tapi ada yang aneh. Di kursi kayu tua di depanku duduk seorang wanita dengan rambut panjang yang kusut. Dia mengenakan pakaian putih yang sudah lusuh dan basah. Wajahnya tak asing, tetapi aku tidak bisa mengingat namanya. Bangunlah, Iman. Waktumu hampir habis, katanya dengan suara lembut yang menusuk. Aku menatap Pak Rahmat, berharap dia menjelaskan sesuatu. Apa yang terjadi? Di mana aku? Dan siapa dia? Tanyaku. Pak Rahmat menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Dia adalah seseorang yang seharusnya tidak pernah kembali. Sama seperti kau. Aku mencoba bangkit, tetapi tubuhku terasa berat, seakan ada yang mengikatku ke tempat itu. Wanita itu menatapku dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduku meremang. Aku Yanti, kata sosok itu, sambil menunduk sedikit. Tapi bukan Yanti yang kau kenal, ujarnya lagi, kata-katanya membuatku bergidik. Tubuhku gemetar, tapi aku menolak percaya, Yanti sudah mati. Gumamku, suaraku serak, aku memang sudah mati, jawabnya. Dan kau seharusnya juga, jawabnya. Pak Rahmat melanjutkan dengan suara berat. Iman, kau tidak seharusnya kembali ke desa ini. Saat bencana terjadi, kau terseret arus bukan hanya ke sungai biasa. Kau terjebak di antara dua dunia. Dunia yang hidup dan dunia yang mati. Dan sekarang, mereka ingin kau kembali. Jelas Pak Rahmat. Aku menggeleng, menolak semua yang kudengar. Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih hidup, bantahku. Tapi selama ini, apakah kau benar-benar merasa hidup, Iman? Tanya Yanti, matanya memandang dalam ke arahku. Apa kau pernah merasa seluruh hidupmu sejak kembali ke desa ini terasa nyata? Katanya lagi. Aku terdiam. Semuanya memang terasa aneh. Sejak aku kembali, desa ini tidak pernah sama. Firman, masjid, kuburan semua seakan berada di dunia yang lain. Pak Rahmat berdiri, lalu menunjuk ke arah pintu di belakang gubuk. Itu adalah pintu terakhir, Iman. Pintu yang akan membawamu ke tempat asalmu. Kau harus memilih, tetap di sini sebagai bayangan yang terjebak, atau pergi ke tempat yang seharusnya. Kata Pak Rahmat. Aku menggeleng, menolak semua yang kudengar. Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih hidup, bantahku. Tapi selama ini, apakah kau benar-benar merasa hidup, Iman? Tanya Yanti, matanya memandang dalam ke arahku.
Apa kau pernah merasa seluruh hidupmu sejak kembali ke desa ini terasa nyata? Katanya lagi. Aku berdiri dengan gemetar. Apa maksudmu? Tempat apa itu? Tanyaku. Tempat yang tidak bisa kau pahami, jawab Yanti. Tapi jika kau memilih untuk tetap di sini, kau akan menjadi seperti kami, bayangan yang tidak pernah bisa kembali, jelas Yanti. Aku berdiri di antara dua pilihan yang membingungkan. Aku masih ingin hidup, tetapi aku tahu dunia ini bukan milikku lagi. Kau harus memilih sekarang, desak Pak Rahmat. Aku menatap pintu itu. Apa yang ada di baliknya? Tanyaku. Aku mengulurkan tangan dengan ragu, lalu menatap Pak Rahmat dan Yanti. Apa yang akan terjadi jika aku memilih pintu itu? Tanyaku lagi. Yanti tersenyum, senyum yang membuatku semakin ketakutan. Kau akan tahu ketika semuanya berakhir, ujar Yanti. Aku menarik napas panjang dan dengan langkah gemetar, aku membuka pintu itu. Cahaya putih yang menyilaukan mengalir dari balik pintu, menyelimuti seluruh tubuhku. Aku merasa seperti melayang, tubuhku terasa ringan. Pak Rahmat dan Yanti menghilang dalam cahaya itu, dan aku hanya bisa mendengar bisikan terakhir Yanti. Selamat datang di akhir yang baru, Iman. Bisik suara itu. Dan kemudian semuanya menjadi gelap. Terima kasih Sobat Tirai Goib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share yang sudah subscribe. Semoga masuk surga.